Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal alimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Hadirin hadirat Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya sampai pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, dipersuahkan kembali di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, pada kesempatan singkat ini kita akan berbicara tentang kiat meraih husnul khatimah. Kalau kita berbicara tentang kesuksesan, maka ada dua hal yang perlu kita pahami, yakni sukses di dunia dengan pandangan yang berbeda, atau tentunya kita mendapatkan kesuksesan di akhirat. Maka kalau sukses di dunia selalu diukur dengan jabatan, kemudian nilai-nilai materi apa yang pernah kita rasakan. Tapi bagi seorang mukmin, kesuksesan di dunia itu cukup penting, tetapi ada yang lebih penting ketika kita mendapatkan kesuksesan di akhirat. Maka kesuksesan di akhirat itu akan diawali ketika kita wafat dalam keadaan baik. Karena Nabi memang mengatakan innamal a'malu bikhawatim. Sesungguhnya amal ibadah manusia itu akan ditengok daripada akhirnya. Maka sidang jamaah yang berbahagia, kalau hidup kita di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan, fitnah silih berganti dalam kehidupan kita, maka tentunya mestinya kita lebih waspada daripada orang-orang di masa lalu. Ada yang pernah diungkapkan oleh tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaikah. Apa yang dia katakan, saya pernah bersua dengan 30 sahabat Nabi, yang kalau berbicara tentang sahabat, tentunya orang-orang yang mereka terbina secara kultural oleh Nabi. Tidak ada yang kurang dari mereka, karena mereka sesungguhnya mendapatkan sumber ilmu dari mata air yang sangat jernih. Tapi apa yang diungkapkan oleh Ibnu Abi Mulaikah, ketika saya bertemu dengan 30 sahabat Nabi, seluruh mereka khawatir kalau sekiranya mereka tidak diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini juga lah yang sedang jemaah yang berbahagia, yang pernah diungkapkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah orang yang pernah menggegerkan jagat rayanya orang-orang jahiliyah ketika itu. Mengapa tidak? Pada saat Umar bin Khattab masuk Islam, maka bersamaan dengan itu pula masuklah Ja'far bin Abi Thalib. Umar bin Khattab sudah dikatakan oleh Rasulullah satu di antara orang yang akan masuk surga. Bahkan Nabi sendiri mengatakan Umar bin Khattab itu akan mati dalam keadaan syahid. Namun walaupun sudah dikasihkan label sertifikasi kalau dia akan masuk ke dalam surga, tetapi ketika di akhir hayatnya apa yang dikatakan oleh Umar, saya malu berhadapan dengan Allah, tetapi bukan dalam keadaan mati yang terbaik. Maka sidang jemaah yang berbahagia, maka disinilah sesungguhnya kita lihat orang-orang dahulu mengkhawatirkan dunia mereka tidak mengantarkan kepada husnul khotimah. Dan itu berbeda dengan kita hari ini, karena kita terdampak fitnah yang luar biasa, yang hampir boleh dikatakan tidak terlepas dari setiap episode kehidupan kita terfitnah oleh dunia semacam ini. Maka sidang jemaah yang berbahagia, kita juga melihat bagaimana para orang-orang soleh dulu, atau Al-Quran menceritakan ketika mereka berminta doa kepada Allah agar Allah mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ada yang kita kenal dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu adalah Nabi yang paling ganteng, Pak. Digoda oleh seorang perempuan dari kalangan bangsawan untuk diajak berzina, tapi dia menolaknya. Apa yang terakhir ketika Allah menceritakannya tentang dirinya dalam surat Yusuf ayat yang ke-101. Apa di antara doa Nabi Yusuf itu? Anta waliyu fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah pelindungku di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan kumpulkan aku dengan orang-orang yang soleh.
Itulah sidang jamaah yang berbahagia, kehebatan apa yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Diajak berzina, dia menolaknya. Fitnah silih berganti, ujian silih tiba. Tapi Nabi Yusuf meminta kepada Allah agar Allah tetap mewafatkan dia dalam keadaan muslim. Kemudian dia dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Dan itu tentunya berbeda dengan kita hari ini. Lah bentuk tak joleh bermaksiat pula lagi. Berselingkuh pula. Ketika ketahuan oleh istrinya dibilangkan, saya tidak kuat digodaan setan. Setan pula yang disalahkan. Apalah jadinya? Maka sidang jemaah yang berbahagia. Ini juga yang pernah diceritakan oleh Allah tentang pengikut-pengikut Fir'aun. Pengikut Fir'aun ketika dia melakukan sebuah kompetisi sihir dengan Nabi Musa. Apa yang dilakukan oleh pengikut Fir'aun? Mereka melemparkan tongkat, kemudian dengan izin Allah tongkat itu menjadi ular. Tapi ada hal yang disepakati sebelumnya. Apabila Nabi Musa kalah, maka Nabi Musa akan ikut apa yang diinginkan oleh Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa yang menang, maka pengikut Fir'aun pun harus mengatakan kalimat syahadat. Dengan keizinan Allah, seluruh sihir-sihirnya pembantu Fir'aun ketika itu kalah oleh Nabi Musa. Tapi maaf, ada di antara mereka mengakui kesalahan, lantas mereka mengakui Nabi Musa sebagai nabinya. Tapi juga tidak sedikit. Maka di antara mereka yang mengakui kehebatan Nabi Musa, kemudian mereka beriman, maka mereka berdoa kepada Allah. Apa doa mereka? Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, jadikan kami, limpahkan kami kesabaran dan masukkan kami atau wafatkan kami menjadi bagian dari orang-orang muslim. Sidang jemaah yang berbahagia, mengapa para pembantu Fir'aun itu mengatakan masukkan kami kelompok orang-orang yang sabar? Karena sesungguhnya mereka tahu bagaimana konsekuensinya. Walaupun di awal terjadi MOU antara Nabi Musa dengan pengikut Fir'aun, kalau mereka yang kalah maka mereka mesti beriman. Tapi kalau Nabi Musa yang kalah, maka Nabi Musa akan mengikuti Fir'aun. Tapi dasar yang namanya Fir'aun ketika itu tetap akan menolaknya dan mereka tidak mengakui kesalahan. Maka sidang jemaah yang berbahagia, kembali kepada awal tadi. Husnul Khatimah itu adalah mati yang paling baik. Mati yang menjadi sebuah cita-cita. Bahkan itu menjadi doa. Coba lihat berapa banyak kadang-kadang media sosial hari ini memberikan kabar ada karib kerabat, handai tolan, kawan sebaya yang mereka wafat. Maka banyak orang yang menulisnya, mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Maka sidang jemaah yang berbahagia, meninggal atau mati dalam keadaan husnul khatimah itu didambakan. Maka dulu ketika ada seorang sahabat, Abu Hurairah, pernah mengatakan, saya mendengarkan Rasulullah bersabda, barang siapa yang cinta atau senang berjumpa dengan Allah, maka Allah akan senang terhadapnya. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah akan benci pula terhadapnya. Maka sidang jemaah yang berbahagia, gak lama hadis itu didengarkan oleh sahabat Suraid. Apa yang didengarkan oleh Suraid? Dia mendatangi Aisyah. Apa maksud hadis itu? Maka dia datang, wahai Ummul Mukminin, aku mendengarkan Rasulullah bersabda melalui lisannya Abu Hurairah. Maka dia katakan, barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah akan senang bertemu dengannya. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan benci. Alangkah celakanya kita mendengarkan apa yang diungkapkan oleh Suraid. Apa kata Aisyah? Ya Suraid, sesungguhnya engkau salah dalam memahami kalimat itu. Tapi kata Suraid, bukankah setiap orang di antara kita benci akan kematian? Bukan begitu kata Aisyah. Tapi yang dimaksud ketika engkau beramal, kemudian nanti sampai dadahmu sesak, kemudian matamu telah terbelalak, ketika ajal telah menjemput, dan pada saat itu engkau akan mendapatkan kemudahan karena engkau mencintai Allah. Maka sidang jemaah yang berbahagia, inilah orang-orang dulu yang khawatir kalau mereka wafat dan diwafatkan dalam keadaan yang buruk. Lantas apa kiat agar kita wafat dalam keadaan husnul khatimah? Pertama tentunya bertakwa kepada Allah. Itulah pesan yang sering kita dengarkan ketika para khatib mengatakan dan mengungkapkan ayat,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah sesekali kalian wafat kecuali kalian diwafatkan dalam keadaan muslim. Ayat ini juga didukung dengan ayat yang lain. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari seluruh masalah yang mereka hadapi. Maka sidang jemaah yang berbahagia, seorang ulama, Talak bin Habib, mengatakan, paling tidak ketika ketakwaan itu ada 3 komponen isinya. 1 ilmu, yang kedua adalah amal, dan yang ketiga adalah keikhlasan. Maka orang beramal mesti berilmu. Karena bagaimanapun bagaimana orang mungkin dia beramal sementara mereka tidak berilmu. Yang kedua, maka kalau ada orang yang beramal tapi tidak didukung oleh iman, maka seluruh amalnya tidak akan bernilai. Maka Al-Quran itu mengatakan bahwa orang yang beramal tapi tidak memiliki iman seperti orang-orang kafir yang berbuat. Seperti dari kejauhan kalau dia melihat yang namanya fakta morgana seperti air. Tapi setelah mereka dekat, mereka tidak menemukan apa-apa kecuali hanya bayang-bayang saja. Maka sidang jemaah yang berbahagia, orang berilmu, beramal, kemudian dinikmati dengan keikhlasan, maka akan melahirkan ketakwaan. Maka dulu apa yang disampaikan apabila para sahabat bertemu di antara mereka, bersua, berjumpa, kemudian berpisah, apa yang mereka nasihatkan satu sama lain? Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Itulah pesan-pesan religi, pesan-pesan rohani yang mendalam. Mereka bertemu, kemudian mereka berpisah, maka mereka akan berkata, takutlah kalian kepada Allah. Maka sungguh apa yang dikatakan tadi, kiat pertama untuk mencapai mati dalam keadaan husnul khatimah adalah bertakwa. Yang kedua, senantiasa mengingatkan kematian. Dalam hadis itu Nabi mengatakan, asiru zikra halimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingatkan hal yang akan memutuskan kenikmatan. Apa itu? Itulah mati. Banyak cara dan metodenya sedang jamaah yang berbahagia. Ada di antara kita yang mungkin pergi ziarah, selama metodenya tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan syar'i. Menziarahi kubur akan mendapatkan faedah. Karena Nabi sendiri yang mengatakan, fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Tengoklah, ziarahilah kuburan, karena sesungguhnya kalian akan mendapatkan pelajaran akhirat di dalamnya. Maka sedang jemaah yang berbahagia, dulu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Ya Rasulullah, orang mukmin yang paling afdal itu siapa? Kata Nabi, ahsanuhum khuluqa. Yang paling baik itu adalah orang yang memiliki akhlak yang paling elok. Fa ayyul mu'minina al-aqyas? Kemudian siapa orang yang cerdas? Maka Nabi mengatakan, aksaruhum lil mauti dzikrah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingatkan kematian. Maka kalau ingat akan kematian, banyak prinsip-prinsip duniawi yang akan kita langgar. Karena banyak kepentingan dunia itu bertentangan dengan kepentingan akhirat. Maka kalau orang lupa akan mati, tertunda taubatnya. Cintanya terhadap dunia akan tidak berkesudahan. Nah, yang ketiga apa yang mereka lakukan? Orang yang tidak akan mati, ingat akan mati, mereka akan malas dalam beribadah. Yang ketiga, kiat di antara husnul khatimah itu bertaubat. Al-Quran itu mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, yang Allah memberikan kita surga seluas langit dan bumi, dan Allah memberikannya bagi orang-orang bertakwa. Maka sidang jemaah yang berbahagia, orang-orang yang bertaubat, dosanya akan diampuni oleh Allah. Maka sesungguhnya tentunya kita juga berharap
agar tentunya perbuatan-perbuatan yang kita nikmati mesti mengarah dalam sebuah kehidupan agama. Walaupun kadang-kadang bertentangan antara apa yang kita sebutkan dengan hukum agama dengan hukum dunia. Ada hal yang sangat menarik, kita bersyukur setelah hampir 80 tahun KUHP kita adalah KUHP yang tinggalkan oleh Belanda. Baru-baru ini pemerintah DPR mengesahkan undang-undang perubahan yang tidak lagi lahir dari Belanda. Tapi namanya undang-undang selalu memiliki keterbatasan. Maka satu hal di undang-undang itu dianggap orang yang menikah siri itu dianggap melanggar undang-undang. Nah ini juga kalau Bapak nikah siri sebelum undang-undang itu dilakukan silakan Pak. Tapi kalau sudah dilakukan tidak lagi. Dia terhitung 2 Januari kemarin, maka dikatakan dalam undang-undang itu bahwa orang dianggap melanggar hukum apabila mereka terhalang oleh pernikahan yang lain. Maka MUI meluruskan yang terhalang itu wanita, tidak boleh poliandri. Karena wanita yang menikah tidak boleh dinikahi. Tapi kalau laki-laki itu diperbolehkan. Maka di dalam syariat selama rukun nikah itu terpenuhi maka sah secara agama. Tapi memang dia wajib didaftarkan di dalam lembaran hukum negara atau KUA. Tapi dalam undang-undang sekarang orang yang menikah siri itu dianggap melanggar undang-undang. Ini juga yang dipersoalkan oleh MUI. Mengapa demikian? Karena orang nikah siri itu Pak, kadang-kadang banyak halangan. Merantau dari Papua ke Pekanbaru. Yang laki-laki dari Aceh, contoh yang perempuan dari Papua. Kemudian harus dulu minta surat ke KUA sana. Kan tak bedo tu. Kalau sempat dia pulang kampung nikah pula situ, tak jadi itu juga. Maka kadang-kadang disuruh minta KTP sana atau surat pengantar dari KUA sana untuk nikahnya di Pekanbaru. Karena kesulitan akhirnya menikah siri. Nah, kadang-kadang walinya juga tak datang. Bukan tak datang walinya Pak, karena ngongkos dari ujung sana ke sini pun tak sanggup. Sehingga maaf, kalau terpenuhi itu secara syar'i, maka boleh nikahnya. Tapi dalam dana KUHP sekarang, itu dianggap melanggar undang-undang. Maka bersyukurlah bapak-bapak yang sudah nikah siri kemarin. Kalau nak nikah siri juga ke depan, tolong diam-diam aja Pak. Ketahuan dek kawan, bapak masuk penjara. Maka hati-hati. Inilah undang-undang yang memang dikritisi oleh Komisi Fatwa karena mungkin ada kelemahan. Tapi satu sisi kita bersyukur karena paling tidak selama 80 tahun KUHP kita itu mengambil adopsi undang-undang yang ditinggalkan Belanda dan baru kemarin ditetapkan tanggal 2 Januari ini menjadi undang-undang yang terbaru dan itu murni buatan dalam negeri dan itu tidak termasuk apa namanya kalau pemain bola itu restrukturisasi nak mana. Bersyukur saja kita nikmati, tapi mudah-mudahan ini yang terbaik untuk bangsa yang kita cintai. Dan terakhir tentunya kita berdoa, mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.